Adapun yang saya jelaskan pada kali ini yaitu bab 4 mengenai database relasional. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu database. Nah, database itu adalah seperangkat koordinasi beberapa file data yang saling berhubungan yang disimpan dan seringkali mungkin kelebihan data bisa disimpan dalam database. Terus apa itu sistem database? Nah, sistem database itu adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola serta mengambil data secara efisien dan terorganisir berdasarkan manajemen sistem database. Terus apa itu sistem manajemen database, di mana ini adalah program yang mengelola, mengendalikan, serta menghubungkan antara program-program aplikasi yang menggunakan data dan disimpan di dalam database. Adapun sistem database relasional itu adalah jenis sistem yang menyimpan database dalam tabel-tabel, di mana model relasional ini itu menggunakan dua dimensi representasi data, di mana semua baris dalam data harus mempresentasikan identitas khusus atau catatan, dan semua kolom adalah field tempat catatan atribut disimpan. Nah, kedua dimensi ini saling berkerikatan dalam satu kunci, di mana kuncinya itu disebut dengan key. Nah, key ini itu terbagi menjadi dua, ada key primary key, ada foreign key. Nah, primary key ini itu kunci utama, di mana atribut database-nya itu khusus untuk mengidentifikasi identitas tabel. Terus yang kedua ada foreign key atau kunci asing. Nah, di mana kunci asing ini atribut database yang saling menghubungkan antara primary key dengan database lainnya untuk mencari relasi. Nah, adapun persyaratan dalam membuat database relasional itu sendiri itu yang pertama, semua dalam kolom baris itu dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak boleh nol sesuai aturan integritas entitas. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol, maka dia mengikut nilai berdasarkan kunci utama database lainnya. Terus yang terakhir itu semua atribut non kunci dalam database harus menjelaskan karakteristik objektif identifikasi berdasarkan kunci utama. Adapun pendekatan dalam membuat desain database relasional ini itu menggunakan dua pendekatan, di mana pendekatan pertama itu normalisasi. Nah, normalisasi ini menggunakan aturan-aturan dalam database untuk membuat desain database relasional dari anomali penghapusan, sisipan, serta pembaruan. Nah, yang kedua itu pemodelan data semantik, di mana menggunakan ilmu pengetahuan untuk memproses bisnis serta memberikan informasi agar membuat diagram dan menuangkan dan bagaimana caranya menuangkan ke dalam normalisasi database yang penuh. Nah, adapun keunggulan dalam database relasional ini itu yang pertama integritas data, terus yang kedua itu ada pembagian data, yang ketiga independen data, serta yang terakhir itu analisis lintas data. Selanjutnya, sistem database dan masa depan akuntansi. Nah, sistem database ini memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Nah, waktu dan usaha itu telah mengidentifikasi
baru-baru ini telah didefinisikan bahwa perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi kepada pengguna eksternal. Nah, nanti di masa depan itu sangat berpengaruh karena perusahaan dapat membuat laporan salinan database yang mudah diakses oleh pengguna eksternal laporan keuangan internasional. Nah, adapun database manajemen sistem itu sendiri dapat mengintegrasikan keuangan data serta data proporsional. Nah, adapun perbedaan antara sistem database dengan sistem warisan berbasis file, kalau sistem database itu dia terpusat dan terorganisir serta terjaga keamanan datanya. Nah, sedangkan warisan berbasis file itu dia tersebar databasenya dan sering tidak konsisten dalam menyimpan database itu sendiri. Nah, adapun tampilan-tampilan dalam database relasional itu sendiri itu terbagi menjadi dua, di mana ada tampilan logis dan tampilan fisik. Nah, tampilan logis ini bagaimana seseorang secara konseptual dapat mengelola, menampilkan atau memahami hubungan antara item-item data. Nah, terus kalau tampilan fisik, nah tampilan fisik itu cara data itu secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Nah, adapun perbedaan antara skema, kamus data serta bahasa database manajemen sistem. Pertama, skema itu adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, di mana ada hubungan dengan database, hubungan antara mereka, serta metode logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data tersebut. Nah, adapun beberapa skema. Yang pertama ada skema level konseptual, yang kedua ada skema level eksternal, yang ketiga ada skema level internal, yang terakhir subskema. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan kamus data? Nah, kamus data itu adalah tempat memberikan informasi mengenai struktur database, termasuk deskripsi elemen tersebut. Nah, terus apa itu bahasa database manajemen sistem? Nah, database manajemen sistem ini itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana pertama ada bahasa definisi database. Ini menjelaskan tampilan logis dan merinci catatan atau file dalam hambatan tersebut. Nah, terus yang kedua bahasa manipulasi. Kenapa disebut bahasa manipulasi data? Karena dia mengubah database itu atau memperbarui database tersebut. Terus yang ketiga bahasa query data. Bahasa query data itu menggunakan bahasa level tinggi. Misalnya dia menggunakan bahasa Inggris dalam mengambil atau menampilkan data-data tersebut. Nah, yang terakhir itu ada penulis laporan. Nah, di mana database manajemen sistem ini sangat berperan penting dalam mencatat secara merinci laporan keuangan tersebut.